memahami dan mengerti bagaimana kehendak Allah itu harus kita jalani dalam hidup kita. Maka mari kita siapkan diri kita. Kita mohon belas kasih dan pengampunan Allah agar kita boleh mengalami damai sukacita dan berkat Allah melimpah dalam Ekaristi bagi kita semua. Kita hening sejenak, kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu Bapak Robertus Sudaryanto dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Peratapan. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Berbahagialah orang yang menganut kepercayaan pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar wayang. Saya itu senang dengan cerita-cerita wayang. Nah, cacah nom saiki bodoh ora ngerti nggih. Ngerti wayang. Wayang ki apa toh? Cerita wayang ki apa toh? Pendowo itu punya 5 orang ya, 5 orang. Yang sering maju berperang itu Werkudara dan Janaka. Ya. Tetapi mereka itu punya senjata, ya, punya senjata. Werkudara itu senjatanya rujak, ya, godo rujak polo, itu namanya godo rujak polo. Ya. Sing dirujak itu ramung mangga, timun, dan polo. Polo ini apa tuh? Polo itu otak. Ya, jadi ngerujak polo. Janaka, ya panah, pasopati. Ya, banyak kalau Janaka itu asal dia apa namanya topo, asal dia itu meguru, itu pasti dia punya senjata, diberikan senjata oleh dia. Kalau Puntadewa, Jamus Kalimo Sondo, nah itu
jimat Kalimosodo atau Jamus Kalimosodo. Payung sama apa? Jamus Kalimosodo, tombak, payung tunggul nogo. Nah, itu salah satu juga senjatanya. Nah, ini ceritanya Semar bangun kayangan. Ya, Semar itu abdinya para satria Pandowo. Abdi, seorang abdi, tapi dia ingin bangun kayangan. Untuk bangun kayangan, dia pinjam Jamus Kalimosodo, jimat Kalimosodo kepada Punkodo yang diutus itu Bagong. Bagong anaknya itu Bagong Petro, kue Soano Mengamarto, matur karo Bendoro Bendaramu Punkodo, bapak nyilih Jamus Kalimosodo. Kanggo apa? Kanggo bangun kayangan. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan. Bathara Kresna dan punggawa-punggawa yang ada di Ngamarta itu tidak setuju. Ngopo kok Semar kok arep bangun kayangan, ngopo Semar arep ngeraman. Ngeraman itu demo. Apa arep gawe tandingan kok bangun kayangan. Maka dia tidak setuju. Oleh tidak diizinkan. Nah, terjadilah salah paham, terjadilah peperangan, terjadilah cekcokan, beda pendapat antara orang-orang pejabat-pejabat di kerajaan Ngamarta dengan penasehatnya itu Bathara Kresna di satu pihak, dan di pihak lain itu orang-orang kecil. Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu orang-orang kecil yang ingin Semar punya niat baik membangun kayangan. Dan apa sebetulnya yang mau dimaksudkan oleh Semar? Membangun kayangan yang dimaksudkan oleh Semar adalah membangun kepribadian bangsa. Karena dia melihat kehidupan bangsa, kehidupan orang-orang masyarakat itu sudah tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai. Maka yang dipinta adalah Jamus Kalimosodo. Jamus jimat Kalimosodo itu adalah kalimat syahadat. Kalimosodo itu kalimat syahadat. Kalau orang Katolik itu namanya credo, aku percaya. Nah, itu kalimat syahadat. Kalimosodo. Orang Jawa dulu Sunan Kalijogo itu membuat istilah Kalimosodo. Itu sebetulnya kalimat syahadat, ya, credo. Kalau kita itu credo tentang iman akan Allah yang hidup, yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, sebetulnya Semar yang adalah hamba abdi, dia memiliki hati yang peka terhadap situasi di sekitar, punggawa-punggawa, pejabat-pejabat. Dia melihat sebagai seorang rakyat biasa, dia melihat ini sudah tidak hidup sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan.